pada tahun 60 Hijriah. Periode kedua, yaitu periode pembukuan qiraat yang dimulai sejak Abu Aswad melakukan upaya memberi tanda baca. Periode ini berlangsung dari tahun 60 sampai tahun 255 Hijriah. Next. Ulama yang diduga pertama kali membukukan qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dalam karyanya Al-Qiraat yang berisi tentang qiraat yang diriwayatkan oleh 25 imam, termasuk di dalamnya Imam Qiraat 7. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang diduga pertama membukukan qiraat adalah Yahya ibn Ya'mar, wafat 90 Masehi atau 708 Hijriah. Salah satu murid Abu Aswad Al-Duwali, tetapi dalam bukunya tidak menghimpun macam-macam perbedaan bacaan dan lebih terfokus pada pemberian harokat. Abdullah ibnu Amir, wafat 118 Masehi atau 736 Hijriah. Aban ibn Ta'lab, wafat 141 Masehi atau 758 Hijriah. Abu Amr, wafat 156 Masehi atau 772 Hijriah. Hamzah Al-Zayyad, wafat 156 Masehi atau 772 Hijriah, dan lain-lain yang mayoritas Imam Qiraat 7. Ulama yang menjadikan qiraat sebagai cabang ulum Al-Quran tersendiri diantaranya Abu Syamah Ad-Damashqi, wafat 665 Masehi atau 1266 Hijriah. Next. Pembahasan. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu qiraat pada masa Nabi, masa sahabat, dan masa tabi'in, perkembangan dan pembukuannya. Next. Satu, masa Nabi. Rasulullah SAW diutus dan Al-Quran diturunkan pada situasi di mana komunitas bangsa Arab memiliki keberagaman bahasa dan dialek yang memiliki karakter sendiri-sendiri yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Makanya dari situasi tersebut Rasulullah SAW berdoa agar Al-Quran tidak diturunkan dengan satu huruf saja. Dalam suatu hadis riwayat Ubay diceritakan, An Ubay bin Ka'ab qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril faqala ya Jibril inni bu'ithtu illa ummatin ummiina minhumul ajuzu wasyaikhul kabir wal gulamu wal jariyatu rajulul ladzi lam yaqra kitaban qattu qala ya Muhammad innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Next. Yang artinya dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Rasulullah SAW menemui Jibril alaihi salam, lalu beliau bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Di antara mereka ada yang lemah, tua renta, anak kecil laki-laki dan perempuan, serta orang yang sama sekali tidak bisa membaca. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Kemudian doa Rasulullah SAW dikabulkan dengan diakuinya keragaman bacaan yang dikenal dengan sab'atu ahruf, yang kemudian menjadi embrio lahirnya disiplin ilmu qiraat. Keragaman qiraat yang terjadi di masyarakat ditopang oleh teks awal Al-Quran yang ditulis tanpa tanda baca dan titik, yang menyebabkan timbulnya perbedaan. Dalam membaca Al-Quran, contohnya kata nunshiruha pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 karena tidak bertitik bisa dibaca nunshizuha dan nunshiruha. Pada masa Nabi, hampir tidak terjadi perselisihan umat Islam tentang qiraat karena setiap perselisihan mereka langsung menemui Nabi, kemudian Nabi mengoreksi qiraat tersebut. Sebelum Rasulullah wafat, menurut sebuah riwayat, Zaid bin Sabit telah mengoreksi dokumen tertulis yang memuat semua huruf kepada Rasulullah SAW.
Selain dihafal, Al-Quran yang diterima Nabi juga ditulis oleh para sahabat yang ditunjuk resmi sebagai sekretaris wahyu, dan beberapa sahabat lebih cenderung menjadi milik pribadi. Mushaf pribadi inilah yang menjadi embrio munculnya qiraat syadzah. Dokumen-dokumen pribadi yang melahirkan qiraat syadzah ini sangat erat kaitannya dengan kodifikasi Al-Quran. Dokumen-dokumen pribadi yang melahirkan qiraat syadzah ini sangat erat kaitannya dengan kodifikasi Al-Quran, karena kodifikasi bisa disebut sebagai upaya unifikasi atas qiraat yang beragam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Labibah Alfi. Selanjutnya, penyaji selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nisaul Husna kepadanya. 2. Masa sahabat. Babak kodifikasi dimulai sejak kepemimpinan Abu Bakar atas usul Umar yang dilatar belakangi gugurnya 70 sahabat penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah dan media penulisan Al-Quran yang rentan mengalami kerusakan. Mushaf kodifikasi ini mengacu kepada naskah para sahabat atau kitabah, persaksian 2 orang syuhud bacaan yang didengar para sahabat, dan pada mushaf Zaid bin Sabit yang telah ditashih di hadapan Nabi. Mushaf kodifikasi pertama merupakan mushaf standar yang keabsahannya disepakati. Meskipun demikian, sahabat boleh membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang mereka terima dari Nabi. Perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan sahabat tidak menimbulkan persoalan karena mereka memahami betul bahwa perbedaan qiraat tersebut bukan hasil rekayasa atau ijtihad mereka. Slide selanjutnya. Kelonggaran untuk menggunakan qiraat yang berkembang di kalangan sahabat berjalan hingga masa Umar. Kodifikasi kedua dilakukan pada masa Utsman disebabkan karena perbedaan qiraat yang selama ini mengarah kepada pertentangan dan sikap mengkafirkan di kalangan umat Islam. Kasus perpecahan antara kota pasukan Syam dan Irak saat penaklukan kota Armenia dan Azerbaijan yang disaksikan langsung oleh Huzaifah al-Yamani. Atas kasus tersebut, ia mengusulkan kepada khalifah agar dilakukan penulisan ulang mushaf untuk dikirim ke daerah penyebaran Islam agar menjadi pedoman yang standar. Berdasarkan usul tersebut, Utsman membentuk tim yang terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, wafat pada tahun 45 atau 665 sebagai ketua, dan Sa'id bin As al-Amawi, Abdullah bin Zubair al-Asadi, Abdurrahman bin Harits bin Hisham al-Makhzumi sebagai anggota. Slide selanjutnya. Sebelum mereka menjalankan tugas, 2 pesan penting yang disampaikan Utsman yaitu, jika kalian berselisih dalam soal tulisan dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Karena Al-Quran pertama kali diturunkan dengan bahasa Quraisy, dan agar qiraat yang diakomodir dalam mushaf adalah qiraat yang sudah dikoreksi di hadapan Nabi. Dalam melaksanakan tugas hampir tidak dijumpai kendala yang berarti kecuali ketika menulis at-tabuta, Zaid menulis dengan ta'marbutah. Sementara ketiga anggota timnya menulis dengan ta'mabsutah. Khalifah Utsman mengirim mushaf standar ke berbagai wilayah yang juga disertakan para muqri. Al-Zarqani menyebutkan bahwa sahabat yang diberi tanggung jawab untuk narasumber mushaf kawasan Madinah adalah Zaid bin Sabit, mushaf kawasan Mekah dengan narasumber Abdullah bin al-Saib, mushaf kawasan Syam dengan narasumber Al-Mughirah bin al-Saib, mushaf kawasan Kufah dengan narasumber Amir bin al-Qais. Slide selanjutnya.
3. Masa tabi'in, perkembangan dan pembukuan ilmu qiraat. Masa tabi'in adalah masa keemasan dan kematangan disiplin ilmu qiraat berlangsung. Antusias masyarakat dalam mengkaji ilmu ini sangat besar hingga muncul ide baru dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam 154 sampai 224 atau 774 sampai 838 untuk menulis sebuah buku yang diberi judul Al-Qiraat. Dalam karya ini ia mengangkat 25 qiraat termasuk di dalamnya Imam Qiraat Sad. Usaha menyusun qiraat ditindaklanjuti oleh Ahmad bin Jubair Al-Khufi, wafat pada tahun 258 atau 871, dengan menulis kitab Qiraat Al-Khamsah. Ismail bin Ishaq Al-Maliki dengan menyusun kitab qiraat yang mengangkat 20 qiraat termasuk di dalamnya Imam Qiraat Sab'ah. Dengan Tabari menyusun karya yang diberi nama Al-Jami' dengan mengangkat kurang lebih 20 qiraat. Ini menyusun kitab qiraat dengan memasukkan Abu Ja'far, salah satu imam qiraat 10, dan Ibnu Mujahid mengarang buku berjudul Kitab Al-Sab'ah fi Al-Qiraat yang mengangkat nama imam-imam qiraat 7. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Periode. Yang pertama, periode riwayat Syafawiyah, periwayatan melalui lisan, yaitu periode periwayatan melalui talaqi dengan cara hafalan dan tulisan melalui kodifikasi. Yang kedua, periode pembukuan qiraat yang dimulai sejak Abu Aswad Ad-Du'ali melakukan upaya pemberian tanda baca. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatihah. Apakah dari teman-teman kelompok 3 yang lain ada yang ingin menambahkan? Yang di buku Qiraat halaman 23, di sana terdapat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang diduga pertama kali pembukuan Qiraat adalah Yahya bin Ya'mar. Ya, sebagian ulama di situ cakupannya ulama apa saja ya, moderator? Terima kasih. Maksud dari Kamila itu Yahya bin Ya'mar ini cakupan pembahasannya dari apa aja gitu? Enggak, kan ada sebagian ulama yang saya pertanyakan di sini, sebagian ulamanya di situ, sebagian ulamanya apakah itu ahli fikih, apakah ahli qiraat yang mengatakan seperti itu. Oh baik, terima kasih. Terima kasih Kamila. Sama-sama. Ya. Nah, pertanyaan Kamila, yang sebagian ulama ini Ya, ulama apa? Sebagian ulama. mungkin dari sebagian ulama di sini maksudnya jumhur ulama gitu ya, karena di materi buku kami tidak menemukannya gitu.
Mungkin di sini maksudnya yakni jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali membukukan qiraat itu Yahya bin Ya'mar, yaitu murid dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Gitu. Maksud dari jumhur itu sebagian atau bagaimana ya Kamis? Jumhur ulama. Ulama Bukannya itu, jumhur ulama itu mayoritasnya ya? iya, sebentar. Mayoritas ulama, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu kan artinya sebagian besar kan ya. Iya bukan sih, karena kan mayoritas kebanyakan gitu, kebanyakan ulama. Tidak artinya tidak semua, tapi kebanyakan gitu. Berarti hal itu bisa datang dari ulama fikih, bisa dari qiraat dan lain-lainnya ya Kamis. Atau bagaimana? Insya Allah. Afwan Kak Miftah, Iya, ini ada jawaban dari Nisaul Husna. Tapi kita belum nyari lagi anggotanya siapa aja, cuma dikasih tahu sebagian ulama itu adalah sebagian ulama mutaakhirin yang berpendapat bahwa yang pertama kali membukukan tentang ilmu qiraat adalah Yahya bin Ya'mar. Tapi kita belum nyari tahu anggota ulama mutaakhirin itu yang kayak gimana gitu. Kayak ulama mutaakhirin. Kayaknya harus dibaca lanjutannya deh. Itu kan di buku ada lanjutannya. Ini kan perdebatan ya, perdebatan para ulama. Siapa sih yang pertama kali menulis kitab qiraat begitu. Di situ kan muncul penjelasan berikutnya bahwa ternyata dalam kitabnya Yahya bin Ya'mar itu tidak ditemukan atau tidak menghimpun perbedaan bacaan, dia hanya tentang pemberian harokat saja begitu. Saya kira kalau perbedaan pendapat para ulama berarti ya otomatis ulama yang dimaksud di sini ya ulama Al-Quran ya. Itu nggak mungkin yang spesifik di bidang lain, di keilmuan yang lain ikut mengomentari kan tidak apa ya namanya, tidak kredibel lah gitu. Namun fokus kita bukan di siapa ya, bukan di siapa yang memperdebatkan itu. Namun fokusnya adalah siapa sih yang pertama kali gitu. Monggo lah. Baik Ibu, terima kasih. Filza ingin bertanya. Ya, silahkan Filza. Masa qiraat mengalami masa keemasan. Baik, terima kasih Filza. Saya izin menjawab moderator. Ya, silahkan Kak Fatihah. Di masa tabi'in. Bagaimana Saudari Filza, apakah bisa diterima?
Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Apakah ada yang masih mau bertanya atau mau menyanggah PPT kami atau bagaimana gitu? Kami terima kasih atas perhatiannya dan marilah kita tutup diskusi kita pagi ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih kepada para pemateri ya yang telah menyampaikan hasil kajiannya ya untuk sejarah perkembangan ilmu qiraat bagian pertama. Baik, ada beberapa hal penting sebetulnya ya yang lebih ini. Oke. Masa perkembangan ini dimulai tadi sudah dijelaskan ya bahwa sejarah perkembangan ilmu qiraat itu ada 2 periode ya. Jadi periode Syafawiyah ya. Atau secara lisan ya, Syafawiyah. Jadi melalui talaki ya, talakinya di sini dengan hafalan dan tulisan. Masanya Nabi dengan masanya Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah ulama yang pertama kali meletakkan tanda baca, memberikan tanda baca. Dan periode keduanya yaitu periode pembukuan. Pembukuan ilmu qiraat. Oke, kita mulai dari masa Nabi. Bahwasanya Al-Quran ini kita sudah bahas kemarin ya bahwa qiraat ini memang sudah ada sejak masanya Nabi. Ya. Di mana Nabi ketika diberikan kemudahan ya dengan membaca Al-Quran dengan 7 huruf, beliau mengajarkan kepada para sahabat dengan ya. Dan hampir tidak ada permasalahan sebetulnya ya walaupun terjadi dan itu terrecord atau terekam jelas dalam hadis ya pertentangan yang terjadi di antara para sahabat gitu dan itu pun tidak banyak ya hanya satu kasus saja yang terekam dan kesalahpahaman ini karena pada saat itu Nabi masih ada jadi kesalahpahaman yang terjadi ini dapat langsung diselesaikan jadi hampir tidak ditemukan masalah dan pengajaran yang seperti ini bahwa Nabi mengajarkan dengan beragam bacaan dengan ragam qiraat ini berlangsung sampai Nabi wafat. Dan mereka para sahabat ini terus memegang bacaan yang mereka terima sesuai dengan yang mereka terima dari Nabi. Ya. Dan para sahabat pun mengajarkan bacaan tersebut ya kepada murid-murid mereka. Murid mereka ini ada yang dari sahabat itu sendiri, ada juga yang dari tabi'in, gitu ya.
Nah, pada masa sahabat ya, setelah Nabi wafat, ini sebentar biar enak. Nah, biar besar ya. Jadi para sahabat juga melanjutkan tradisi Nabi, ya, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada para muridnya sesuai dengan bacaan yang didapatkan dari Nabi. Tentunya karena para sahabat ini intensitas pertemuan dengan Nabi itu tidak sama, maka kadang-kadang bacaan mereka juga ada yang tidak sama. Artinya apa? Antara satu sahabat dengan sahabat lainnya kadang-kadang memiliki perbedaan perbedaan penerimaan dari Nabi gitu. Ya, jadi ya misalkan ya kalau ya teman-teman lah di sini kalau kuliah gitu ya. Ada yang hari ini bisa hadir, ada yang minggu depan nggak bisa hadir gitu kan. Minggu depannya lagi ada yang nggak hadir, jadi ada yang rajin, ada yang setengah rajin gitu kan. Atau bisa jadi juga misalkan ini lagi nge-zoom begini kan, wajahnya nggak kelihatan, saya nggak tahu nih, ada yang sambil ngantuk-ngantuk gitu kan, ada yang izin ke toilet dulu. Nah, ini kan tentunya hilang konsentrasi dan kadang-kadang agak terputus juga kan begitu. Ya, apalagi kalau sampai nggak hadir. Yang hadir saja mungkin hanya tidak semuanya menerima 100% gitu. Bisa jadi hanya 80%, 75% gitu. Ya. Dan ada juga yang tidak hadir gitu kan. Nah, ini jadi antara satu sahabat dengan sahabat lainnya penerimaan mereka pun akhirnya tidak sama gitu. Ya, namun semua yang mereka terima ini sesuai dengan al-ahruf as-sab'ah. Ya. Nah, kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, jadi gini, pada masanya Nabi, jadi Al-Quran itu selain dihafal, Al-Quran juga ditulis ya oleh para sahabat. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis Al-Quran. Di antara para sekretaris itu ada ya sahabat-sahabat yang kita kenal ya. Para sahabat yang kita kenal ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ada Thabit bin Qais dan lain sebagainya. Ini para penulis wahyu yang secara resmi ditunjuk oleh Nabi. Nah, dan mereka tentunya karena mereka menulis sendiri, jadi mereka memiliki dokumentasi ya. Dokumentasi yang kita tahu lah bahwa dokumentasinya ini ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, dan lain sebagainya ya. Ada yang di batu-batuan. Ini. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tulisan ini bukanlah menjadi landasan utama dalam bacaan Al-Quran. Jadi tadi disampaikan bahwa landasan utamanya adalah bacaan ya, terus kemudian dengan lisan gitu. Jadi tulisan-tulisan yang dimiliki oleh para sahabat ini adalah sebagai alat bantu lah sebetulnya ya. Jadi kalau lupa bisa lihat lah gitu. Karena Al-Quran itu ya dalam menjaga keasliannya, originalitasnya itu tentu dengan hafalan ya. Hafalan makanya ya sampai sekarang kita kenapa menghafal Al-Quran itu menjadi fardu kifayah. Ya, karena originalitasnya kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada tulisan gitu. Nah, ini pentingnya kenapa kemudian kita menghafal Al-Quran ya.
supaya teman-teman juga mempunyai semangat atau motivasi ya, bahwa menghafal Quran itu ternyata selain dari iming-iming pahala mungkin ya, atau keutamaan-keutamaan yang telah banyak dijelaskan dalam hadis, ya ini juga merupakan warisan, ya, merupakan budaya yang harus terus kita lestarikan ya, bahwa ya Al-Quran itu memang yang utama adalah dari sisi bacaan dan hafalannya begitu ya. Oleh karena itu ya Nabi setiap bulan Ramadan itu selalu menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril ya, bahkan pada tahun terakhir Nabi itu menyimaknya sampai 2 kali ya. Ini menandakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak boleh sembarangan ya, boleh otodidak. Oke, lanjut ya. Nah, pada masanya Abu Bakar, Zaid bin Thabit diperintahkan untuk menjadi ketua pelaksana pengkodifikasian Al-Quran yang ditulis oleh Kutab al-Wahyi. Ya, Kutabul Wahyi, jadi para penulis wahyu. Di mana para ulama sepakat pentadwinan mushaf atau suhuf pada zaman Abu Bakar adalah mencakup sab'atu ahruf. Oke, gini. Selama ini kita menganggap bahwa kodifikasi pada masa Abu Bakar itu adalah menulis kembali, ya, menulis ulang. Padahal kalau kita lacak sejarah ya, baca sejarahnya Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ini menjadi khalifah, ya, memimpin itu hanya sekitar 2 tahun, ya, hanya sekitar 2 tahun. Kalau melihat sejarahnya bahwa masanya Abu Bakar ini kan ketika Nabi wafat, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, ini kan banyak orang-orang yang menjadi murtad lagi gitulah ya. Jadi memerangi pemurtadan, memerangi orang-orang yang keluar kembali dari agama Islam, ini masanya berat sekali ya, masanya Abu Bakar ini. Jadi mengembalikan kepercayaan orang-orang Islam pada saat itu, ini juga agak berat. Dalam jangka waktu 2 tahun, ya, dalam jangka waktu 2 tahun, kalau Al-Quran ditulis kembali, ditulis ulang, maka ini rasanya sangat berat dan rasanya tidak mungkin. Gitu. Menghadapi peperangan melawan orang-orang murtad itu aja, tentunya butuh waktu ya, dengan kondisi pada saat itu. Jangan melihatnya Madinah, Mekah yang saat ini, yang jalannya sudah lurus gitu kan, menaiki gunung gitu kan, yang gunungnya juga bukan gunung seperti di kita kan, gunung-gunung batu gitu, yang medannya sangat sulit. Tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi dengan media yang pada saat itu tentunya tidak semodern saat ini gitu. Jadi dengan kondisi saat ini saja ya, media penulisan ya yang sudah modern, yang sudah mudah, itu pun membutuhkan waktu yang bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini tentunya menyalin kembali tulisan-tulisan para atau suhuf-suhuf ya yang dimiliki oleh para sahabat, ditulis kembali pada masa Khalifah Abu Bakar, ini tentunya sangat sulit. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah pada masa Khalifah Abu Bakar, walaupun ada pendapat itu ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa masanya Khalifah Abu Bakar ini adalah disalin ulang. Tapi rasanya sangat tidak mungkin ya melihat singkatnya masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah, yang populer atau yang banyak pendapat yang diambil oleh jumhur ulama adalah bahwa pada masanya Khalifah Abu Bakar ini adalah mengumpulkan, gitu ya. Maka pentadwinan mushaf di sini ada, atau suhuf bahasanya di situ adalah mengumpulkan
Nah, mengumpulkan, jadi tulisan-tulisan yang ada di para sahabat ini dikumpulkan menjadi satu, ya, kemudian disimpan oleh anaknya Khalifah Abu Bakar, ya, Sayyidina Hafsah. Itu yang banyak diambil oleh jumhur ulama. Gitu. Ini perdebatan-perdebatan yang terjadi. Ya, jadi jumhur mengambil pendapat, ya, bahwa ya ini petadwinan atau kodifikasi yang dimaksud pada masanya Khalifah Abu Bakar adalah apa namanya, mengumpulkan kembali gitu, ya, suhuf-suhuf gitu. Baik. Selanjutnya ketika khilafah Islam dipimpin oleh Utsman bin Affan, nah ini terjadi kekacauan terhadap eksistensi bacaan Al-Quran. Kenapa ada kekacauan? Jadi pada masanya Khalifah Utsman ini kan sudah apa namanya, Islam sudah tersebar keluar dari Jazirah Arab, ya, atau keluar dari Saudi Arabia lah, gitu. Jadi sudah semakin tersebar luas. Nah, sehingga akhirnya kan sudah semakin jauh, ya, dari Jazirah Arab, dan ya banyak perbedaan bacaan akhirnya, gitu, ya, kan semakin jauh akan semakin apa ya namanya, transmisinya itu kan akhirnya menjadi agak jauh, gitu, ya, proses periwayatannya seperti itu. Sehingga ini kan dilandasi oleh adanya perbedaan pendapat atau perbedaan bacaan, ya, di antara. Jadi pada saat itu ada pasukan Syam dan Irak, ya, pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Jadi pada saat penaklukan itu tentaranya ini calon kok ini, gitu kan, berbeda, gitu, antara yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka berantem kan, akhirnya mau bunuh-bunuhan, gitu kan. Dan kemudian ini disaksikan langsung oleh Hudzaifah al-Yamani dan melaporkan kepada Sayyidina Utsman. Baru kemudian muncul gagasan untuk menuliskan al-Masahif al-Utsmaniyah. Nah, rujukannya al-Masahif al-Utsmaniyah ini adalah suhufnya Abu Bakar, ya, suhuf yang dikodifikasi pada masanya Abu Bakar, gitu, ya. Dan kemudian sahabat Utsman berkoordinasi dengan Zaid bin Thabit dan akhirnya menulis al-Masahif al-Utsmaniyah. Penulis wahyunya siapa saja? Kira di buku sudah jelas, ya, ada 4 orang pada masanya Utsman bin Affan ini. Ada Zaid bin Thabit, ya, ketuanya, kemudian Sa'id bin As, kemudian Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Harith al-Makhzumi. Nah, ini dari keempat orang ini, ya, dari keempat orang penulis wahyu pada masanya Sayyidina Utsman, hanya Zaid bin Thabit yang Ansor, ya, yang orang Ansor aslinya, berarti yang lainnya adalah Muhajirin. Yang lainnya adalah Muhajirin. Nah, ini dalam penulisan Al-Masahif al-Utsmaniyah, ya, Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Sayyidina Utsman untuk tidak menulis ayat Al-Quran kecuali ada kepastian sebagai ayat Al-Quran yang berkualitas mutawatir, ya, berkualitas mutawatir serta tidak dihapuskan bacaannya pada ardhah akhirah. Nah, jadi artinya apa? Zaid bin Thabit ini dan CS, ya, Zaid bin Thabit CS diperintahkan menulis Al-Masahif al-Utsmaniyah itu untuk dipastikan dulu bahwa yang pertama ayat yang ditulis adalah mutawatir kualitasnya. Kemudian yang kedua, ayat tersebut tidak dihapuskan bacaannya pada masa akhir kenabian. Karena pada masa akhir kenabian itu ada beberapa yang dihapuskan bacaannya. Ya, contoh misalkan
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu sebelumnya, sebelum dinasakh, sebelum dihapus bacaannya, itu bacaannya adalah famdu lillah. Ya. Famdu ila dzikrillah. Famdu ila dzikrillah. Nah, ini. Kemudian contoh lagi ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, ini sebelum dinasakh ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Ada salihatinnya. Awalnya itu bacaannya. Jadi dan yang paham banget ya, yang paham sekali dengan hal tersebut adalah Zaid bin Thabit gitu. Karena sebagai sekretarisnya Nabi juga kan gitu. Maka yang sangat tahu sekali pada masa akhir kenabian ya, sebelum Nabi wafat, mana saja sih bacaan yang dinasakh atau diganti, itu yang tahu persis ya Zaid bin Thabit. Ya, ini sebagai contoh ya. Jadi dari dua contoh ini bisa jadi ya di sahabat lain itu ada tulisan yang sudah dinasakh ini masih ada gitu loh. Famdu ila dzikrillah ya'khudhu kulla safinatin shalihatin ghasba, ini masih ada gitu loh di suhufnya mereka masih ada gitu. Ya, jadi ini harus dipastikan, kata Sayyidina Utsman, harus dipastikan bahwa ayat tersebut tidak dinasakh ya pada masa pada ardhah akhirah. Oke. Kemudian syarat yang ketiga ya Sayyidina Utsman ini, bahwa jika ada perbedaan bacaan yang tidak dapat disatukan dalam satu tulisan, maka dipencar penulisannya, dipisah ya kepada beberapa mushaf. Namun jika perbedaan tersebut masih bisa ditolerir ya dalam satu bentuk tulisan, maka akan ditulis sama untuk seluruh mushaf. Oke. Jadi contoh misalkan nun shizuha tadi sudah disampaikan, nun shizuha, nah itu kan ada yang baca juga nun shiruha. Nah ini kan karena tidak ada titik, tidak ada tanda baca, maka ini bisa diakomodir dalam satu tulisan, gitu. Tapi kalau tidak bisa diakomodir, Maliki Yaumiddin, gitu kan, Maliki Yaumiddin, itu bisa diakomodir dalam satu tulisan, gitu. Jadi ditulis tanpa alif, tapi bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek, gitu kan. Jadi kalau yang baca pendek Maliki Yaumiddin memang nggak ada alifnya. Yang Maliki Yaumiddin ada huruf alif yang tidak dituliskan rasamnya, yang tidak dituliskan gitu. Tapi bacaannya tetap panjang. Nah gitu. Ya, ini jadi kaidah-kaidah dalam penulisan rasam Utsmani ya. Namun kalau dia tidak bisa diakomodir dalam satu tulisan, maka dia akan dipisah tulisannya. Contoh misalkan di akhir juz 1 ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Wa wassa, ini yang ada yang baca wa awsa. Wa wassa dengan wa awsa. Tentunya ini tidak bisa diakomodir dalam satu tulisan gitu. Alifnya tidak bisa di ini. Akhirnya apa? Nah, ini dipisah mushafnya. Ya. Tajri min tahtihal anhar, ada yang tajri tahtahal anhar ya di surah At-Taubah. Jadi ada yang min tahtiha, ada yang tahtahal anhar. Ini di surah At-Taubah. Ini tidak bisa diakomodir ya, karena yang satu ada minnya, yang satu tidak ada minnya. Gitu. Atau wasari'u dengan sari'u. Ini juga tidak bisa diakomodir dalam satu tulisan. Ini ada wawunya. Ya, ini nggak ada wawunya. Ini nggak bisa diakomodir dalam satu tulisan. Akhirnya ditulis di beda mushaf itu ya, di mushaf yang berbeda gitu. Nah, makanya kita menyebutnya bukan mushaf Utsmani, al-masahif al-Utsmaniyah, karena kemarin sudah, mudah-mudahan kemarin saya nggak lupa pernah jelasin bahwa yang dimaksud al-masahif al-Utsmaniyah itu ya bukan satu mushaf kemudian difotokopi isinya sama semua, enggak. Ya. Tapi al-masahif al-Utsmaniyah artinya apa?
mushaf yang dikirim ke Basrah itu tidak sama persis dengan mushaf yang dikirim ke Kufah gitu. Gitu ya, pasti ada perbedaan. Tapi bukan berarti semuanya berbeda, tidak gitu. Ada beberapa perbedaan seperti ini tadi. Yang wawasso dengan wawusso nggak bisa diakomodir dalam satu tulisan, berarti nanti dia akan berbeda. Min tahtihal anhar dengan tahtahal anhar. Pasti berbeda isinya gitu. Jadi di tempat-tempat tertentu yang terjadi perbedaan bacaan, ya, nah ini apa namanya tidak ditulis dalam satu mushaf. Gitu. Yang di mushaf yang berbeda. Pahami ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah jika ada perbedaan di antara anggota tim penyusun tentang cara penulisan, maka disepakati penulisan bacaan tersebut sesuai dengan dialek suku Quraisy. Nah, ini karena melihat bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Quraisy. Ya, jadi kalau ada perbedaan penulisan, kata Sayyidina Utsman, tulis dalam dialek suku Quraisy. Ini ada hadisnya ya. Jadi karena dalam dialek Quraisy lah Al-Qur'an diturunkan begitu. Dan ini hanya terjadi di satu tempat saja ya. Pada lafaz at-tabut ya. Jadi at-tabut untuk lahjah Quraisy ini menggunakan tak mabsutah. Nah, taknya kebuka. Ini lahjah Quraisy. Ya, tulisannya Quraisy. Kalau bukan Quraisy, maka dia pakainya tak yang marbutah. Oke, jadi akhirnya kemudian kita lihat dalam Al-Qur'an menggunakan tak yang mabsutah ini ya, taknya yang terbuka. Ya, dan ini perdebatannya hanya di satu tempat saja ya. Hanya di satu tempat ini saja. Di akhir juz 2 ya, surah Al-Baqarah. Oke. Kalau saya tulis-tulis gini, kalau teman-teman tulis, tolong yang cepat ya. Oke, lanjut ya. Pembakuan dan pembukuan Al-Quran di masa Utsman yang ditulis ke dalam beberapa mushaf al-Mushaf Utsmaniyah adalah dalam rangka mengakomodasi dan mengayomi ragam qiraat mutawatirah yang diturunkan dengan sab'atu ahruf yang sudah tersebar di dalam maupun di luar Jazirah Arab seiring dengan tersebarnya Islam, sehingga umat Islam tidak berselisih dan bertikai lagi dalam bacaan Al-Quran. Sebab masing-masing penduduk kota besar mempunyai mushaf imam yang telah dikirim Utsman bin Affan. Jadi mushaf imam ini menjadi rujukan umat Islam ya, baik dalam hafalan maupun tulisan di bawah delegasi Khalifah Utsman yang menyertai pengiriman mushaf imam. Jadi mushaf imam itu bisa jadi begini, mushaf yang dikirim ke Kufah ya, yang dikirim oleh Sayyidina Utsman yaitu mushaf imam itu. Mushaf yang dikirim ke Basrah itu mushaf imam. Ya, mushaf induk yang dikirim. Kemudian mushaf yang dikirim ke Madinah yaitulah mushaf imam gitu. Oke. Nah, generasi berikutnya mengikuti jejak tersebut baik dalam bacaan maupun tulisan. Oke, dan begitulah proses penukilan Al-Mushaf Utsmaniyah sampai saat ini sehingga terpelihara secara mutawatir baik hafalan ya maupun tulisan. Jadi baik secara hafalan maupun rasamnya. Oke. Lanjut. Keistimewaannya ini ya, keistimewaan Al-Mushaf Al-Utsmaniyah. Kenapa saya jelaskan di sini Al-Mushaf Al-Utsmaniyah? Karena ini tidak terlepas ya. Jadi bacaan itu qiraat Al-Qur'an tidak terlepas dari adanya Al-Mushaf Al-Utsmaniyah. Bahwa apa ya? Ada pendapat ya dari orientalis, para sarjana barat yang mempelajari timur, mempelajari Islam. Mereka menyatakan bahwa ini nih, kita lihat nih yang nomor 4, penulisan tanpa menggunakan tanda baca, titik harokat atau tasydid. Ya, sehingga dapat mencakup wajah qiraat yang beragam serta menyajikan ragam qiraat dalam sejumlah mushaf.
Jadi gini, sarjana barat ini menjadi penyebab adanya ragam qiraat. Paham ya? Jadi mereka menyatakan ini gara-gara nggak ada titik nih, gitu kan? Sehingga akhirnya nungshizuha bisa dibaca nungshiruha, gitu, ya. Atau tanpa nggak adanya tanda tasydid, akhirnya yukadzibun bisa dibaca juga yakdzibun. Nah, ini jadi asal kenapa adanya ragam qiraat atau bacaan yang beragam menurut sarjana barat itu gara-gara nggak ada titik al-Masahif al-Utsmaniyah. Padahal bukan itu. Jadi justru penulisan al-Masahif al-Utsmaniyah yang tanpa tanda baca itu adalah untuk mencakup wajah qiraat yang beragam gitu loh. Ya. Jadi walaupun di situ tidak ada tanda baca, bukan berarti kita semena-mena atau sembarangan dalam membaca mushaf tersebut gitu. Jadi mushaf itu ditulis tanpa tanda baca itu justru untuk mengakomodir seluruh bacaan atau qiraat yang beragam gitu, ya, yang mutawatir tentunya. Ya, kita lihat nih ya, yang pertama keistimewaan al-Masahif al-Utsmaniyah itu adalah hanya memuat yang mutawatir, bukan yang ahad. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan ya bahwa dia harus mutawatir dan tidak boleh ahad. Jadi kalau ahad itu asalnya dari yang dimiliki oleh para sahabat ya. Jadi kan para sahabat itu punya suhuf-suhuf sendiri ya. Ini jadi yang asalnya dari ahad atau syadz juga itu dari suhuf-suhuf yang dimiliki oleh para sahabat. Misalkan suhufnya Ibnu Mas'ud ya. Ya, qiraat Ibnu Mas'ud akhirnya muncul, kemudian Ubay Ibnu Abbas, karena di mushaf atau di suhuf-suhuf tersebut itu juga banyak catatan ya, banyak catatan yang sebetulnya bukan bagian dari Al-Qur'an. Jadi kalau hanya diriwayatkan dari satu orang saja, ini tidak dimuat ya dalam Al-Masahif Al-Utsmaniyah. Kemudian mengabaikan yang telah dinasakh bacaannya. Oke, pada Abdul Akhirah. Dijelaskan juga. Yang ketiga, urutan ayat dan surat sebagaimana yang kita lihat saat ini tidak seperti Sahifah Abu Bakar yang hanya memenuhi urutan ayat bukan surat. Jadi pengumpulan suhuf pada masanya Abu Bakar itu hanya mengurutkan ayatnya saja. Jadi diurutkan ayatnya, belum mengurutkan suratnya. Nah, jadi pada masanya al-Masahif al-Utsmaniyah gitu ya, itu sudah diurutkan ayat dan suratnya. Seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan yang terakhir adalah tadi yang keempat sudah ya, yang terakhir terhindar dari segala sesuatu yang tidak termasuk Al-Qur'an. Seperti tulisan yang dibubuhkan sebagian sahabat di mushaf mereka guna menjelaskan arti kata gitu ya. Jadi tidak ada sisipan atau tambahan penjelasan. Seperti yang terdapat di suhuf-suhuf para sahabat. Ini yang kemudian kenapa setelah ditulis Al-Masahif Al-Utsmaniyah, suhuf para sahabat tersebut dibakar gitu. Jadi dalam rangka sadu dzari'ah. Artinya apa? Supaya bacaan umat Islam itu satu dan untuk menghindari kesalahpahaman gitu. Karena khawatir catatan-catatan tambahan tersebut dianggap juga sebagai bagian dari Al-Qur'an gitu ya. Jadi akhirnya kenapa suhuf termasuk suhufnya Abu Bakar ya yang dikumpulkan pada masanya Abu Bakar itu kemudian juga akhirnya dibakar itu bukan berarti kemudian ada benci atau ketidaksukaan ya gitu atau superiornya dari Utsman bin Affan, bukan gitu ya. Jadi justru untuk menghindari kerusakan ya atau untuk menjaga kemaslahatan dan keutuhan umat. Selanjutnya ya, setelah adanya Al-Masahif Al-Utsmaniyah, maka kemudian muncullah komunitas ahli qiraat. Ya. Dan misalkan di Madinah ada ini ya, banyak ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Muslim bin Jundab dan lain sebagainya. Kemudian di Makkah ada Ubaid bin Umair, Atha, Taus, Mujahid, Ikrimah,
Di Kufah ada Alqamah, Al-Aswad bin Yazid, kemudian ada Amr bin Syurahbil dan lain sebagainya. Dan di Basrah ada Abu Raja' Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar dan lain sebagainya. Oke, ini muncul komunitas ahli qiraat. Kemudian kodifikasi ilmu qiraat ya. Masa selanjutnya adalah masa kodifikasi. Masa kodifikasi ini tadi sudah dibahas ya, sebagian ulama mutaakhirin yang menyebutkan Yahya bin Ya'mar ya, ahli qiraat dari Basrah, yang pertama kali menuliskan tentang ilmu qiraat. Namun ternyata setelah diteliti, Yahya bin Ya'mar ini adalah muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, dan ternyata di dalamnya tidak terdapat ragam bacaan gitu, hanya menjelaskan tentang harokat. Sehingga kemudian menurut Ibnu Jazari bahwa menyebutkan imam pertama yang dipandang telah menghimpun macam qiraat dalam satu kitab adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Di mana di dalam kitabnya ya, kitabnya ini Al-Qiraat judulnya ya, kitab Al-Qiraat. Ini Abu Ubaid mengumpulkan 25 orang ulama ahli qiraat termasuk imam qiraat sab'ah di dalamnya. Namun sayang tidak dijelaskan ya di dalamnya apakah mana yang mutawatir, mana yang tidak. Hanya mengumpulkan saja bacaan 25 orang ahli qiraat. Nah, kemudian abad ketiga Hijriah, kegiatan penulisan qiraat ini semakin marak. Ada Ahmad bin Jubair Al-Makki ya, menghimpun imam 5. Kemudian Ismail bin Ishaq Al-Maliki ini menghimpun 20 bacaan imam. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ya, Jami'ul Bayan. Ini menghimpun 20 imam dan lain sebagainya ya, bisa teman-teman lihat di dalam buku. Nah, setelah itu kegiatan penulisan ilmu qiraat semakin meningkat dari tahun ke tahun ya. Mungkin nanti pembahasan pekan depan ya, itu akan membahas juga tentang tokoh-tokoh, sebagian tokoh-tokoh nampaknya ya. Baik, lanjut terbentuknya qiraat sab'ah. Ini saya rasa juga perlu dibahas ya, bahwa banyaknya qiraat yang tersebar di negeri Islam ini muncul kegalauan. Jadi bingung masyarakat itu mana yang benar, mana yang tidak. Gitu. Dan inilah yang kemudian menyebabkan ahli qiraat membuat rambu-rambu yang bisa menyeleksi qiraat mana saja yang patut dianggap sahih. Kemarin sudah kita bahas syarat qiraat yang sahih, harus sahih sanadnya, kemudian sesuai dengan salah satu rasam mushaf Utsmani dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, kemudian berdasarkan kaidah tadi muncul prakarsa Ibnu Mujahid ya, yang wafat pada tahun 324 Hijriah untuk menyederhanakan bacaan imam-imam yang paling berpengaruh. Jadi ini diambil imam-imam yang paling berpengaruh di setiap negara Islam dan dipilih 7 imam yang mewakili bacaan setiap negeri Islam. Pertama dari Madinah diambillah bacaan Imam Nafi'. Ya, Imam Nafi'. Kemudian dari Makkah diambil bacaannya Abdullah bin Katsir Al-Makki, disebut juga Ibnu Katsir. Kemudian dari Basrah diambil bacaannya Abu Amr. Dari Syam diambil bacaannya Abdullah bin Amir atau Ibnu Amir. Kemudian dari Kufah diambil 3 orang imam. Kenapa? Karena di Kufah itu paling banyak bacaannya. Ya, sehingga karena bacaan dari Kufah itu sangat banyak, akhirnya 3 imam yang diambil atau dipilih yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Jadi 3 imam yang dipilih dari Kufah oleh Ibnu Mujahid. Nah, dalam kitabnya As-Sab'ah, Ibnu Mujahid masih menyatakan, tolong
Oke. Pada kitab As-Sab'ah, Ibnu Mujahid masih menyertakan banyak perawi dari setiap imam ya. Jadi masih belum dibatasi perawi-perawinya gitu. Ya. Dan barulah kemudian periode berikutnya Abu Amr Ad-Dani ini menyederhanakan para perawi dari setiap imam qiraat 7 menjadi 2 untuk setiap imam. Ya, Ad-Dani ini berpendapat bahwa adanya 2 perawi pada setiap imam memudahkan menghafal materi qiraat dari masing-masing imam, dan 2 perawi tersebut sudah mewakili ya para perawi dari setiap imam. Jadi ini alasan Abu Amr Ad-Dani ya. Kita sekarang belajar dengan 2 perawi dari setiap imam saja udah agak pusing gitu, apalagi kalau kita mempelajari kitabnya Ibnu Mujahid gitu ya, yang perawinya masih banyak gitu. Jadi ini sudah disederhanakan pada masanya Abu Amr Ad-Dani. Mana lagi? Ini ya nama-namanya. Kita akan bahas minggu depan ya. Minggu depan tolong nama imam qiraat dan perawinya yang lengkap ya, teman-teman ya. Bisa ditulis juga seperti ini. Oke. Nah, sejarah qiraat pada masa ini bagaimana pada saat ini? Nah, pada tahun 71 ya, tepatnya pada tanggal 20 sampai 27 April ketika Muktamar yang ke-6 ya, Lembaga Riset Al-Azhar Kairo ini menghasilkan salah satu keputusan. Keputusannya apa? Bahwa perihal yang berhubungan dengan macam qiraat Al-Qur'an, Muktamar berfatwa bahwa qiraat adalah bukan hasil ijtihad, akan tetapi tauqifi yang berpegang pada riwayat yang mutawatirah. Muktamar merekomendasikan agar pembaca Al-Quran menggalakkan untuk tidak hanya membaca qiraat hafaz saja, demi menjaga eksistensi macam qiraat baku yang lain dan terlupakan dan kemusnahan. Jadi di sini difatwakan ya dari Al-Azhar bahwa qiraat ini harus digalakan gitu kan. Jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca riwayat hafaz saja. Nah, ini apa ya yang mendorong atau memotivasi supaya umat Islam itu tidak hanya membaca hafaz saja, tapi juga membaca qiraat mutawatir yang lainnya gitu ya. Karena mungkin pada saat itu sudah mulai apa ya terkikis lah ya, sudah mulai terkikis, sudah mulai tidak diketahui gitu ya, atau jarang dipelajari gitu. Nah, kemudian MUI Pusat ya pada tanggal 2 Maret 83 rekomendasikan juga bahwa qiraat 7 wajib dikembangkan eksistensinya. Namun anehnya pada tanggal 23 Mei ini kan hanya selang Maret, April, Mei ya, hanya selang 2 bulan lah dari rekomendasi MUI Pusat, MUI DKI Jakarta justru mengeluarkan fatwa bahwa menghimbau agar pecinta atau pembaca Al-Quran tidak membiasakan pembacaan Al-Quran di dalam upacara atau pertemuan keagamaan dan lainnya dengan cara qiraat sab'ah atau mengulang satu ayat dengan cara bacaan yang berlainan ajaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa termasuk para ulama itu masih banyak yang belum paham tentang qiraat sab'ah. Jadi ini bertentangan sekali gitu. MUI Pusat justru merekomendasikan qiraat 7 itu harus dikembangkan, tapi MUI DKI Jakarta justru untuk tidak membaca dengan qiraat sab'ah gitu kan. Ya ini ironis sebetulnya ya, dan ini menunjukkan bahwa ya pada saat itu para ulama sendiri belum paham gitu kan dengan qiraat sab'ah. Oke, ini nama-nama kitab ya, kitab-kitab. Dan saat ini ya setelah sekitar awal tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000 seingat saya itu tahun 99 apa ya? Tahun 2000.
sebelum tahun 2000 intinya lah ya. Sebelum masuk tahun 2000 itu qiraat sab'ah sudah mulai masuk di musabaqah. Ya, ini untuk menjaga eksistensinya ya. Salah satunya adalah memasukkan qiraat sab'ah sebagai cabang dalam MTQ nasional gitu. Dan alhamdulillah saat ini sudah, kalau dulu hanya qiraat sab'ah yang mujawad atau yang tilawah gitu ya, saat ini sudah berkembang dan sudah masuk ke murattal. Jadi ada 4 qiraat sab'ah itu ya dalam MTQ nasional. Ada qiraat sab'ah 3 ya. Qiraat sab'ah yang mujawad atau tilawah itu. Kemudian sekarang ditambah lagi mulai MTQ di Medan tahun 2018 itu sudah ada penambahan 2 cabang, yaitu qiraat sab'ah murattal ya. Murattal dan untuk jenjangnya untuk remaja dan dewasa. Ini sudah dimulai dari MTQ di Medan pada tahun 2018. Nah, ini patut disyukuri ya, karena masyarakat saat ini sudah banyak yang sadar lah ya, banyak yang sudah memahami gitu bahwa ya qiraat sab'ah itu penting gitu untuk dipelajari supaya eksistensi bacaan Al-Qur'an yang mutawatirah ya selain dari hafaz ini harus tetap terjaga gitu. Nah, ini mungkin perkembangannya sampai saat ini ya. Dan mungkin teman-teman patut bersyukur juga di IIQ tidak mensyaratkan harus hafal Al-Qur'an dulu 30 juz gitu. Karena di beberapa pesantren mensyaratkan harus hafal dulu 30 juz baru bisa mempelajari qiraat sab'ah. Di sisi lain ini memang bagus ya untuk menjaga apa ya, untuk teman-teman atau para santri ya, para pelajar ini mudah untuk mempelajari qiraat sab'ah. Namun di sisi lain ya apa ya, semakin terbatas gitu ya. Kalau seperti itu memang semakin terbatas akhirnya mereka yang mempelajari qiraat sab'ah gitu. Ini ya sejarah perkembangannya sampai saat ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silakan. Sudah jam 9:09, nggak terasa ya kalau sudah ngomong itu. Kalian tadi disuruh ngomong, nggak ngomong-ngomong. Saya disuruh ngomong, nggak berhenti-berhenti. Oke. Besok lak saya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Sudah cukup jelas ya? Nah, memang di buku mungkin ada sedikit tambahan itu ya. Jadi ada sedikit tambahan untuk perkembangan di Indonesia seperti apa gitu ya. Perkembangan di Indonesia seperti apa. Jadi makanya saya masukkan sedikit lah tadi ya. Jadi tidak hanya sampai pada masanya tahun 225 Hijriahan saja gitu ya. Jadi sampai pada saat ini pun. Namun sebetulnya kayaknya ya di abad 18 itu sebetulnya para ulama juga sudah ini sih nampaknya sudah mulai sudah mempelajari juga gitu loh, sudah menguasai juga gitu. Ini ditemukan di beberapa naskah kuno ya, mushaf kuno yang ditulis tangan oleh para ulama abad ke-18. Ini ternyata banyak yang menulis Al-Qur'an dengan bukan riwayat hafaz gitu. Ada yang menuliskan dengan riwayat Ad-Duri, ada yang menuliskan dengan riwayat Qalun, ada yang menuliskan dengan riwayat Warash gitu. Ya, teman-teman kalau meneliti mushaf-mushaf kuno itu ya yang abad 18 atau abad 19 ini ada yang menuliskan seperti itu. Jadi tidak hanya riwayat hafaz saja. Berarti pada saat itu juga sudah masuk sebetulnya ke Indonesia. Namun mungkin yang akhirnya eksis dan mungkin dipelajari juga oleh orang-orang atau masyarakat Islam di awam gitu, itu mungkin ya bacaan riwayat hafaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya, sudah jam 9:11.
Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Minggu depan terakhir untuk yang presentasi ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Iya, Ustaz.